Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Ketriana Widiawati. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai proses pembuatan keputusan dalam mata kuliah perilaku konsumen. Proses pembuatan keputusan di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan keputusan itu terdapat 6 poin. Poin pertama yaitu pembuatan keputusan dalam manajemen. Pembuatan keputusan dalam manajemen merupakan perumusan pikiran, gagasan, aspirasi, dan kebutuhan yang disusun secara sistematik rasional yang dapat dijadikan pegangan atau pedoman bagi organisasi dan para anggotanya dalam melakukan kegiatan-kegiatan pembuatan keputusan. Nah, pemahaman kebutuhan dan proses pembelian konsumen merupakan sangat penting dalam membangun strategi pemasaran yang efektif dan efisien. Dengan mengerti bagaimana pembeli melalui proses pengenalan masalah, pencarian informasi, mengevaluasi alternatif, memutuskan membeli, dan perilaku setelah membeli, para pemasar dapat mengambil isyarat-isyarat penting bagaimana memenuhi kebutuhan pembeli tersebut. Untuk poin yang kedua yaitu tipe-tipe keputusan. Tipe-tipe keputusan di sini terdapat 3 tipe. Yang pertama, keputusan tidak terstruktur. Yang kedua, keputusan setengah terstruktur. Yang ketiga, keputusan terstruktur. Maksud dari poin pertama yang keputusan tidak terstruktur yaitu keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Keputusan ini terjadi di manajemen tingkat atas. Informasi untuk pengambilan keputusan tidak terstruktur, tidak mudah untuk didapatkan, dan tidak mudah pula tersedia dalam biasanya. Pengalaman manajer merupakan hal yang sangat penting di dalam pengambilan keputusan tidak terstruktur ini. Keputusan untuk bergabung dalam perusahaan lain adalah contoh keputusan tidak terstruktur yang jarang terjadi. Untuk yang kedua, keputusan setengah terstruktur. Pengertian dari keputusan setengah terstruktur ini merupakan keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin, atau sebagian tidak terstruktur. Keputusan tipe ini sering bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan-perhitungan serta analisis yang terperinci. Contoh dari keputusan ini misalnya adalah keputusan membeli sistem komputer yang lebih canggih. Contoh lainnya juga misalkan keputusan alokasi dana promosi. Dan yang terakhir yaitu keputusan terstruktur. Keputusan terstruktur di sini merupakan keputusan yang berulang-ulang dan rutin terjadi, sehingga dapat diprogram dan dilaksanakan. Keputusan terstruktur terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Contohnya dari keputusan ini yaitu keputusan pemesanan barang, keputusan penagihan piutang, dan lain sebagainya. Untuk poin yang ketiga yaitu tahapan dalam proses pembuatan keputusan dalam penyelesaian masalah. Pengambilan keputusan merupakan bagian dari proses pemecahan masalah. Dalam proses pemecahan masalah ini, pengambilan keputusan termasuk salah satu tahap yang dapat dikatakan krusial yang harus dilalui. Pengambilan keputusan dilakukan melalui proses analisis, pemetaan, dan simulasi dengan memperhitungkan berbagai alternatif kemungkinan yang lebih efektif, efisien, dan realistis untuk dilaksanakan. Pendekatan bertahap sebagai metode pengambilan keputusan diambil dari kebiasaan yang efektif dan efisien yang tidak disadari, yaitu terdiri dari 7 tahapan. Berikut adalah 7 langkah dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama, mengidentifikasi keputusan. Langkah pertama ini merupakan langkah membuat keputusan yang tepat dengan mengenali permasalahan serta memutuskan untuk mengatasi hal itu, dan juga menentukan alasan tentang mengapa keputusan ini akan membuat perubahan bagi konsumen atau karyawannya. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Tahap ini membutuhkan penilaian
untuk menentukan informasi apa saja yang relevan dengan keputusan yang ada dan bagaimana cara mendapatkannya supaya lebih efektif dan efisien. Sebelumnya, apa yang perlu kita ketahui dan apakah sangat berpengaruh dengan keputusan yang akan kita ambil. Yang ketiga, mengidentifikasi alternatif. Dengan memahami permasalahan-permasalahan yang terjadi, mengidentifikasi kemungkinan dan mensimulasikan akan lahir opsi-opsi keputusan dan opsi tersebut yang akan dipertimbangkan untuk diambil salah satu sebagai keputusan. Selanjutnya, menimbang bukti. Menurut pakar manajemen, dalam langkah ini diperlukan evaluasi kelayakan, penerimaan, dan keinginan untuk mengetahui alternatif manakah yang terbaik. Pengambilan keputusan baik itu manajer atau pelaku usaha harus mampu mempertimbangkan pro dan kontra, kemudian memilih opsi yang memiliki peluang keberhasilan tertinggi. Menjadi opini kedua yang dipercaya mampu memberikan perspektif baru terhadap permasalahan juga mungkin akan sangat membantu. Selanjutnya, memilih di antara alternatif pilihan. Ketika tiba waktunya untuk membuat suatu keputusan, pastikan bahwa adanya resiko yang menempel pada semua keputusan yang akan kita pilih. Jadi dengan memilih kombinasi dari berbagai alternatif setelah memahami informasi serta potensi resikonya. Yang keenam, bertindak. Bertindak di sini yaitu setelah keputusan diambil, harus segera dibuat rencana implementasi. Hal ini melibatkan keinginan atau kegiatan mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan serta mendapatkan dukungan dari karyawan dan para pemangku kepentingan. Mengumpulkan orang-orang yang setuju dengan keputusan yang diambil adalah komponen kunci utama untuk melaksanakan rencana kita yang lebih efektif dan efisien. Yang terakhir, meninjau kembali. Langkah penting namun paling sering diabaikan dalam proses pengambilan keputusan, yaitu mengevaluasi keputusan. Apabila keputusan yang diambil tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan, segeralah tinjau kembali dan telusuri secara runtut apa yang menyimpang dan tidak sesuai dengan topik permasalahan yang akan kita lakukan. Selanjutnya, poin keempat, yaitu proses pencarian informasi dan evaluasi alternatif. Di sini pencarian informasi terdapat 5 penjelasan, yaitu yang pertama, sifat pencairan informasi. Sifat pencairan informasi terbagi menjadi 2, yaitu pencarian internal dan eksternal. Yang internal, pencarian internal adalah usaha konsumen untuk memanggil kembali memori informasi jangka panjang mengenai merek-merek produk atau jasa dalam memecahkan masalah mereka, yang kemudian konsumen akan memisahkan produk dan merek-merek tersebut ke dalam beberapa kategori. Sedangkan pengertian dari pencarian eksternal adalah akuisisi informasi dari sumber-sumber luar, seperti teman, periklanan, pengepakan, laporan konsumen, dan personil penjualan. Para konsumen terlibat dalam suatu pencarian eksternal dengan tujuan memperoleh informasi yang cukup untuk mengidentifikasikan dan membandingkan alternatif-alternatif yang ada. Selanjutnya, yaitu model pencarian informasi. Di sini terdapat 2 model pencarian informasi. Yang pertama, pre-purchase search, yang kedua, ongoing search. Yang pengertian dari pre-purchase search merupakan proses di mana konsumen mengenali kebutuhan kemudian melakukan pencarian informasi itu sendiri. Apabila teori ini kita kaitkan dengan para informan yang menjadi objek peneliti, maka akan sangat sesuai, karena para informan sebelumnya mengambil suatu keputusan mau melanjutkan kuliah di mana, tentu menyadari bahwa mereka harus mencari informasi yang sebanyak-banyaknya tentang perguruan tinggi yang akan menjadi pilihannya. Sedangkan pengertian dari ongoing search itu sendiri merupakan proses di mana konsumen menikmati pencarian informasi untuk kesenangan karena mereka ingin tetap up to date pada apa yang terjadi di pasaran yang terjadi sekarang.
Selanjutnya, sumber-sumber informasi. Sumber-sumber informasi di sini konsumen dapat memperoleh informasi dari beberapa sumber meliputi sumber pribadi yaitu keluarga, teman, tetangga, kenalan, dan lain-lain. Yang kedua, sumber komersial yaitu dengan iklan, dealer, kemasan, pajangan, dan lain-lain. Sedangkan sumber publik, media massa, organisasi, penilai, pelanggan, dan lain-lain. Sedangkan yang terakhir, sumber informasi itu sendiri yaitu pengalaman, menangani, memeriksa, menggunakan produk, dan lain-lain. Pengaruh relatif dari sumber-sumber informasi ini bervariasi menurut produk dan pembelinya. Pada umumnya, pengaruh yang paling signifikan adalah dari sumber pribadi. Dalam hal ini, sumber komersial pada umumnya memberikan informasi, namun sumber pribadi selain memberikan informasi juga melakukan evaluasi terhadap produk untuk keperluan konsumen. Hal inilah yang menjadikan sumber pribadi lebih berpengaruh signifikan. Ketika lebih banyak informasi yang diperoleh, semakin bertambah pula kesadaran dan pengetahuan konsumen mengenai merek-merek yang tersedia dan sifat-sifatnya. Sebuah perusahaan harus merancang bauran pemasaran yang baik untuk membuat calon pembeli menyadari dan mengetahui apa kekurangan dari merek perusahaan mereka. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pencarian informasi. Di sini, secara garis besar, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dibagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Menurut Setiadi 2003, faktor-faktor internal yang mempengaruhi perilaku konsumen seperti yang pertama motivasi, kedua kepribadian, tiga pembelanjaan, empat sikap, dan lima persepsi konsumen. Setelah itu terdapat faktor-faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi perilaku konsumen meliputi kelompok, kelas sosial, budaya, komunikasi. Yang terakhir, evaluasi dan pemilihan alternatif. Terdapat beberapa proses evaluasi keputusan dan model-model terbaru yang memandang proses evaluasi konsumen sebagai proses yang kognitif, yaitu model tersebut menganggap konsumen membentuk penilaian atas produk dengan sangat sadar dan rasional. Beberapa konsep dapat membantu memahami proses evaluasi konsumen, yaitu terdapat 3 konsep. Yang pertama, konsep berusaha memiliki atau memenuhi kebutuhan. Yang kedua, konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk tersebut. Yang ketiga, konsumen memandang masing-masing produk sebagai sekumpulan atribut untuk memuaskan kebutuhan konsumen atau menyediakan kebutuhan konsumen. Poin yang kelima yaitu keputusan pembelian dan pasca pembelian. Keputusan pembelian terdapat 2 poin. Yang pertama dari sikap dan faktor situasi. Dari sikap orang lain, semakin gencar sikap negatif orang lain dan semakin dekat orang lain tersebut dengan konsumen, konsumen akan semakin mengubah niat pembelinya. Keadaan pun bisa terbalik. Yang kedua, faktor situasi. Faktor situasi di sini dapat muncul dan mengubah niat pembeli. Hal ini terjadi mungkin karena konsumen kehilangan pekerjaan, beberapa pembelian lain yang lebih mendesak, atau pelayanan toko yang dapat mengurungkan niat pembeli. Selanjutnya, perilaku pasca pembelian. Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami level kepuasan atau ketidakpuasan tertentu. Di sini, ketidakpuasan pasca pembelian merupakan fungsi dari seberapa dekat harapan pembeli atas produk dengan kinerja yang produk itu tawarkan. Yang kedua, tindakan pasca pembelian terhadap produk akan mempengaruhi perilaku konsumen selanjutnya. Jika konsumen itu puas, konsumen akan melakukan pembelian terhadap produk itu kembali. Implikasi pemasaran dari proses pembuatan keputusan. Kegiatan pemasaran adalah untuk mempengaruhi konsumen agar bersedia membeli barang atau jasa yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan pada saat mereka membutuhkan.
dalam para praktisi maupun akademisi berusaha mengkaji aspek-aspek konsumen dalam rangka mengembangkan strategi pemasaran yang diharapkan mampu meraih pangsa pasar yang tersedia. Menurut Amirullah 2002, studi tentang perilaku konsumen dipelajari karena dua alasan utama, yaitu yang pertama, perilaku konsumen penting dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saja setiap konsumen memiliki perilaku yang konstan, mungkin kajian tentang perilaku konsumen tidak begitu penting. Tetapi mengingat konsumen selalu berinteraksi dengan lingkungannya, maka secara otomatis perilaku itu akan berubah-ubah bahkan dalam hitungan hari. Perilaku konsumen di sini penting untuk memahami mengapa dan apa saja yang mempengaruhi perubahan perilaku konsumen tersebut. Yang kedua, perilaku konsumen penting untuk pengambilan keputusan. Setiap keputusan yang diambil oleh konsumen pasti didasarkan pada alasan-alasan tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Proses pengambilan keputusan konsumen sangat terkait dengan masalah faktor eksternal dan internal. Dengan memahami perilaku konsumen, pemasar akan mudah untuk menggambarkan bagaimana proses keputusan itu dibuat.